Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah model sentimen analisis untuk menganalisis sentimen apakah sebuah kalimat itu positif atau negatif dengan menggunakan algoritma net bias dengan bantuan library pandas dan juga scikit-learn. Dimana kan kalau seandainya belum menginstal, maka kita harus menginstal pandas dan juga scikit-learn-nya dengan menggunakan perintah pip install pandas scikit-learn. Itu kalau seandainya sudah menginstal, maka kita tidak perlu menginstal. Kemudian setelah kita menginstal library-nya, maka kita akan mengimpor library tersebut. Pertama kita impor pandas-nya, impor pandas. Kemudian kita bisa menyingkatnya menjadi pdg menggunakan spd. Jadi kita tidak perlu memanggilnya pandas lagi nanti kalau seandainya mau digunakan. Jadi kita hanya tinggal memanggil pd-nya saja. Kemudian yang kedua, kita akan memanggil sebuah dari scalar-nya, scalar dot creator extraction untuk convectorizer, di mana convectorizer ini dia akan bisa mengubah dari sebuah kata itu dirubah menjadi vektor atau angka, karena mesin itu tidak bisa membaca huruf atau kata. Jadi huruf tersebut akan dirubah di angka. Kemudian yang ketiga, kita akan mengimport base-nya, scalar dot naive bias. Dimana kita akan menggunakan multinomial NB atau multinomial naive bias. Kemudian setelah kita mengimport tiga-tiganya ini, kita akan membuat file sentimenanalysis.py-nya ini, Python-nya ini, dia bisa membaca dataset yang sudah kita siapkan. Dan saya sudah menyiapkan untuk datasetnya itu menggunakan file .csv, di mana di sini terdapat dua kolom. Pertama ada kolom kalimat dan juga yang kedua kolom sentimen, yang dimana keduanya dipisah oleh koma. Jadi kalimat yang pertama itu masuk kalimatnya, kemudian setelah koma itu masuk pada label sentimennya. Sentimennya apakah positif atau negatif. Tuh. Jadi caranya kita bisa membuatnya pandas df sama dengan pd.read csv buka kurung. Nah ini kita masukkan file datasetnya, dataset.csv. Jadi nanti pandasnya itu dia akan membaca dataset yang sudah kita buat di sini. Kemudian setelah itu kita akan memisahkan dari tiap kolomnya, yang dimana ini kan terdapat dua kolom, ada kolom kalimat dan juga sentimen. Jadi setelah pandasnya itu membaca terhadap datasetnya itu, maka kita akan memisahkannya, yaitu kita namanya x saja, variabel x yang berisikan pandas df kurung siku, kemudian tanda petik kalimat. Di x ini akan berisikan hasil dari pandas df untuk kolom kalimatnya. Kemudian yang kedua ada y sama dengan pandas df kurung siku ini
akan dibaca oleh Pardasnya, kemudian setelah dibaca dia akan dipisahkan menggunakan Y dan X-nya. Kemudian setelah itu kita akan membuat sebuah variabel vectorizer di mana vectorizer ini dia akan berisikan fungsi dari convectorizer yang sudah kita import tadi, di mana dia akan mengubah hasil dari kalimatnya itu diubah menjadi sebuah vektor. Kemudian kita akan membuat vectorizer ini dia akan membaca terhadap X-nya atau dari kolom kalimatnya itu dengan membuat sebuah variabel dulu vektor X itu sama dengan vectorizer fit transform X seperti ini. Dimana di sini fit ini dia akan membaca terhadap setiap kata yang ada pada X-nya ini, sehingga dia akan mengumpulkan vocabulary atau kosakatanya. Kemudian setelah itu dia akan menggunakan transform, di mana transform ini dia akan mengubah dari kata-kata itu dirubah menjadi sebuah vektor berdasarkan banyaknya muncul atau seringnya muncul pada dataset tersebut. Tuh. Kemudian setelah itu kita akan membuat sebuah model untuk NetBayes-nya. Kita membuat namanya model, kemudian sama dengan multinomial DNB. Kemudian setelah itu kita akan membuat model ini, dia akan mempelajari terhadap dataset yang sudah kita buat itu dengan model dot fit. Fit itu untuk mempelajari atau mengasah kembali dari hasil vektornya tadi. Jadi vektor X-nya itu dipanggil, kemudian dia akan mencocokkan dengan Y-nya. Jadi apakah kata itu muncul terhadap label positif atau negatif. Maka ketika di banyak positifnya, maka dia akan dimasukkan, kemungkinan besar ketika kita masukkan kata lagi, maka kemungkinan dia akan dimasukkan pada yang positif. Kalau seandainya banyak negatifnya, maka dia akan masuk pada negatif. Tuh. Kemudian setelah itu kita bisa mengeceknya atau mencobanya dengan kalimat yang kita bisa mencarinya di TikTok atau di sosial media lainnya. Di sini saya akan menggunakan TikTok. Kita bisa membuat variabelnya dulu, kalimat sama dengan kita buat array saja. Nah, setelah itu kita buka tanda petiknya, kemudian kita masuk di sini. Jadi kita bisa mencarinya di sosial media. Di sini saya akan mencarinya di TikTok saja. Kita masuk ke Google, masuk ke ini, kemudian kita masuk ke TikTok. Besar di dulu. Kita besar dulu. Besar lagi. Contoh ini gak lucu sih, yang lucu maksudnya contoh nih katanya. Kemudian kita masuk ke sini, kita copy paste, kita cari 4 ini, kita cari 4 kata ini contoh. Atau kita cari yang enggak panjang. Copy yang koma, kita ketik lagi, cari lagi, ini sulit, bukan bahasa Indonesia soalnya. Karena plastik lagi mahal, ini dia biasanya sulit sekarang.
Yang ketiga kita ambil ini ya. Kemudian kita masukkan masukkan sini yang koma, tambah satu lagi terakhir. Kemudian kita masukkan di sini, ketik, oke. Nah, itu setelah dapat 4, maka kita lanjutkan. Setelah ada kalimat itu, maka kita ubah kalimatnya menjadi vektor dulu. Vektor kalimat dia akan ditransform, dirubah menjadi vektor dulu. Kemudian kita prediksi menggunakan prediksi sama dengan model.predict vektor kalimat. Jadi vektor hasil dari vektor kalimatnya itu dia akan dipredik apakah dia positif ataukah negatif. Kemudian kita coba print prediksi, kita save, kemudian kita run. Hasilnya adalah positif, negatif, positif, dan negatif. Jadi ada dua macam. Ada kalimat atau komentar yang pertama itu masuk pada positif, kalimat yang kedua itu negatif, kalimat ketiga itu positif lagi, yang keempat itu adalah negatif berdasarkan dari hasil model yang kita buat seperti ini. Sebenarnya pada model seperti ini sebenarnya kita membutuhkan dataset yang sangat besar agar model yang kita buat ini menjadi lebih bagus. Sebenarnya di sini sudah terdapat kurang lebih 150 dataset, tapi masih kurang untuk mungkin masih banyak kekurangan ya untuk mencoba pada komentar-komentar lainnya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa tambahkan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.